Kalau ditanya bahayanya tentu, berbahaya terhadap sistem kesehatan, sistem pelayanan Mhm, kesehatan. Karena, kalau kita lihat kondisi India saat ini, sistem kesehatan mereka sudah mulai kolaps ya, sehingga membutuhkan bantuan dari negara lain untuk, bisa mensupport mereka untuk, melayani, masyarakat yang membutuhkan. mhm, Yang kedua, kebutuhan akan oksigen itu sejak beberapa minggu terakhir itu sangat terasa sekali di India, dan itu menimbulkan keresahan dan kepanikan bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, kematian mereka juga, meningkat. Karena itu kita tidak ingin itu terjadi di, negara kita. Maka apakah vaksinasi itu bisa melindungi? Ya, mhm. vaksinasi itu bisa melindungi secara individual, terhadap serangan beberapa, virus. Walaupun, ada beberapa informasi strain virus yang baru ini, tidak cocok untuk vaksin yang saat ini kita gunakan. Tetapi, setidaknya daya tahan tubuh kita, harus kita tingkatkan untuk bisa, melawan, serangan dari, Mhm. strain baru, tersebut. Eee, Vaksinasi kalau dalam jumlah tertentu memang bisa menimbulkan herd immunity, tetapi sampai hari ini vaksin kita masih kurang dari 10%, masih cukup sedikit dibandingkan dengan kebutuhan 70% untuk herd immunity. Baik, Karena itu, pesan kita kepada masyarakat walaupun sudah divaksin, ya tetap 3M-nya tetap dilakukan. baik. Dan, untuk sementara waktu ini, sebaiknya berdiam di rumah atau, stay at home sampai dengan kondisi benar-benar aman. Mhm. Baik, Bu Mas Dalina, satu pertanyaan terakhir untuk Anda, ini gejala-gejala apa yang sebaiknya benar-benar diwaspadai oleh warga terkait dengan penyebaran strain baru dari India B1617? Adakah kemudian, gejala-gejala yang berbeda atau yang lebih parah begitu yang bisa dideteksi oleh para masyarakat? Ya, gejalanya, hampir sama dengan strain yang, sebelumnya, tetapi perburukannya menjadi lebih cepat, Mas Daniel. Jadi, Mhm, untuk masyarakat kalau punya gejala yang ringan, seringan apapun, itu segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk bisa memastikan. Itu kita sebutnya sebagai suspek. Suspek itu orang yang memiliki gejala mirip COVID dan kemudian kita akan pastikan dengan testing. Jika perburukan itu sangat cepat, maka, teman-teman di puskesmas akan dapat memonitor dan merujuk ke, fasilitas-fasilitas, kesehatan rujukan. Untuk pemerintah sendiri tentu siaga mempersiapkan segala infrastruktur untuk menghadapi, terjadinya peningkatan kasus itu penting. Menyiapkan oksigen, ventilator, ruang rawat, kemudian juga ICU, itu harus sudah, dipikirkan skenarionya, mhm. walaupun itu belum terjadi. Jadi, kita bagi 2 intervensi yang dilakukan. Di hulu, teman-teman di lapangan harus melakukan tracing sebanyak-banyaknya. Temukan kasus Baik, baru sebanyak-banyaknya. Lupakan pewarnaan merah, kuning, hijau. Pokoknya kasus sebanyak-banyaknya harus kita temukan. Kita tidak perlu khawatir berapapun, jumlah kasusnya, yang terpenting kondisi mereka ringan dan tanpa gejala. Itu jauh lebih baik dibandingkan mereka ditemukan dalam kondisi berat atau kritis karena prognosisnya, kemungkinan untuk sembuhnya menjadi, lebih kecil. Dan untuk baik. masyarakat menjaga-jaga, daya tahan tubuh itu menjadi penting, tetap, makan yang bergizi, tidur, istirahat yang cukup, jangan stres, dan tetap tinggal di rumah. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.